teman-teman. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari Mas Idun, dan di sini saya memulai dengan pembahasan mengenai model pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran serta standar proses. Nah, berdasarkan buku yang saya baca, model pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah The Concern Based Adoption Model (CBEM). Yang kedua adalah model Lakewood. Yang ketiga adalah model teori. Kalau model yang CBAM itu adalah model deskriptif, dia dikembangkan untuk mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Jadi semua model pembelajaran ini, semua model pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran ini itu berfokus pada guru. Nah, kalau yang CBIM ini dia akan lebih mengidentifikasi bagaimana kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Jadi melakukan suatu perubahan karena guru itu sebagai agen untuk melakukan suatu inovasi pengembangan dalam kurikulum. Itu untuk CBIM. Kemudian di CBIM ini perlu disiapkan sungguh-sungguh guru untuk melaksanakan kurikulum, terutama memperkuat kepedulian guru untuk melakukan inovasi kurikulum. Nah, yang kedua adalah model Lakewood. Itu dia juga berfokus pada guru, tapi model ini didasari oleh kesiapan guru yang berbeda-beda. Jadi guru ketika akan melaksanakan kurikulum dan pembelajaran itu mempunyai kesiapan yang berbeda-beda. Nah, jadi di model ini dia akan menggambarkan hambatan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan kurikulum itu, kemudian juga akan menemukan cara dan strategi kepada para guru untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Itu untuk model Lakewood. Yang ketiga ada model teori. Nah, model teori ini lebih mengunggah masyarakat untuk melakukan perubahan sosial gitu ya. Dia itu diharapkan adanya minat oleh si guru untuk melakukan perubahan dan memanfaatkan perubahan sosial ini. Kemudian esensi dari model teori itu ada 4. Yang pertama itu ada trusting atau menumbuhkan kepercayaan diri. Kemudian opening, menumbuhkan dan membuka keinginan. Kemudian realizing, yakni mewujudkan. Dalam arti setiap orang itu bebas untuk berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan. Kemudian yang keempat itu ada interdepending atau saling bergantung dengan lingkungan. Jadi di model ini itu lebih fokus pada perubahan sosial. Jadi gimana guru itu harus membuat bagaimana lingkungan itu bisa menerima ide-ide baru dengan harapan akan bisa mengimplementasikan inovasi dan praktik kurikulum. Gitu. Nah, dari model-model itu sebenarnya model pelaksanaan kurikulum itu didasarkan pada kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan kurikulum. Contohnya, kalau di 2006 itu kan pelaksanaan kurikulumnya beda ya, KTSP 2006 kemudian K13 itu kan beda. Di sini ada perbandingannya nih. Perbandingannya itu sebentar ya. Kalau yang KTSP itu materi kan disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Kemudian kalau di K13 itu materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya gitu ya. Jadi secara materi yang disusun di 2006, KTSP 2006 dan K13 pun sudah berbeda. Ini merupakan contoh inovasi, kemudian pertimbangan mengapa sih kurikulum ini terjadi pengembangan gitu ya, terjadi perubahan. Kemudian kalau di KTSP ini contoh yang lain juga. Kalau di KTSP 2006 itu pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Jadi di sini siswa diberitahu. Berarti di sini teacher center ya. Masih guru itu memberitahu semuanya, pengetahuannya ditransfer kepada siswa. Tapi kalau K13 itu sudah tidak. Karena pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, penyajian hasil melalui pemanfaatan berbagai isu sumber belajar. Jadi sudah tidak teacher center tapi beralih kepada student center. Artinya student yang akan lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya perbandingannya yang ketiga itu ada penilaian. Kalau
KTSP 2006 itu penilaian pada pengetahuan melalui ulangan, ujian gitu ya. Tapi kalau di K13 penilaiannya itu dilaksanakan secara autentik pada aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, juga disertai dengan portofolio setiap siswa. Nah, itu untuk model pelaksanaan kurikulum ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang standar proses. Standar proses ini kan merupakan salah satu SNP ya, dari 8 SNP itu. Apa itu standar proses? Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif. Nah, standar proses ini prinsipnya disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, prinsipnya itu ada dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Itu tadi ya, perubahan dia juga nyangkut karena perubahan KTSP menjadi K13 ya kan. Nah, prinsip selanjutnya itu dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Artinya, dalam pembelajaran tidak hanya guru yang bisa memberikan pengetahuannya, tapi siswa bisa mencari tahu dari sumber-sumber lain, bisa menggunakan internet, bisa searching gitu ya, atau ya yang lainnya lah. Intinya tidak hanya guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Kemudian prinsip selanjutnya dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Ya, jadi ini ya, dia pendekatannya tadinya tekstual, kemudian berubah menjadi proses sebagai penguatannya. Nah, selanjutnya itu ada dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya juga ada pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dan yang prinsip terakhir itu ada pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi dalam satu pertanyaan itu jawabannya kalau dulu tuh mutlak satu saja, ketika salah dari itu lain jawabannya dia akan langsung salah. Tapi kalau di yang sekarang itu jawabannya kebenarannya multidimensi, artinya bisa menjawab lebih luas tapi dengan guru itu sudah punya patokan dalam penilaian gitu. Nah, berkaitan dengan prinsip tadi, standar proses itu yang dilaksanakan itu mencakup yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, kemudian selanjutnya ada pelaksanaan proses pembelajaran, ada penilaian proses pembelajaran, selanjutnya ada pengawasan proses pembelajaran. Itu berdasarkan prinsip tadi, standar proses dilaksanakan urutannya seperti itu tadi. Nah, ini ya terakhir dari yang standar proses. Jadi karakteristik proses pembelajaran itu memang sekarang itu disesuaikan dengan kompetensi, karakteristik kompetensi. Kalau pembelajaran tematik terpadu di SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembelajaran kalau tematik di SMP ya disesuaikan dengan karakter-karakter kompetensi yang dimiliki oleh siswa-siswa SMP. Demikian juga kalau siswa-siswa SLB baik A, B, C gitu ya. Nah, itu juga disesuaikan dilakukan pendekatan sesuai dengan karakteristik peserta didik pada SLB tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dibahas mengenai pelaksanaan kurikulum oleh presenter selanjutnya. Terima kasih.